apa kabar? Wah, senang sekali hari ini Mama Lutfia bisa menemani kalian dalam program Uma Cerita. Program cerita penuh makna bersama Kampung Dongeng Muara Bungo, di mana cerita bukan hanya untuk didengarkan, tetapi juga untuk dinikmati dan diteladani. Nah, anak-anak baik, tentunya kalian sudah penasaran kan? Kira-kira hari ini ada cerita seru apa ya? Kalau begitu, kalian jangan kemana-mana. Ayo duduk yang rapi, pasang senyum terbaikmu. Dan ini dia cerita hari ini. Kak Dia, Assalamualaikum. Kak Dia. Waalaikumsalam. Sebentar Saki. Kak Dia ada di mana sih? Kak Dia lagi nyuci, sebentar. Iya Kak, jangan lama, aku mau cerita nih. Iya, tunggu. Iya, ada apa Saki? Ini loh Kak. Ada apa Saki? Ini loh Kak, tadi teman aku. Iya, kenapa temennya, kenapa? Kan kami main. Iya, terus? Masa Kak, aku dikatain pendek, kecil, kribo. Kamu merasa dibully ya? Iya Kak, nggak enak banget. Wah, emang nggak boleh kita ngata-ngatain orang ya kan? Iya, tega banget. Nah, tahu tidak, teman-teman itu mungkin tidak tahu saja karena mereka harus lebih banyak belajar. Kamu seharusnya lebih sabar dan kasih nasihat sama mereka. Dasar mereka aja yang nggak ngerti, udah dibilangin. Ya sudah, kamu harus sabar ya. Seperti yang cerita ini loh, nanti ada cerita dari teman kita. Cerita apa? Cerita yang seru banget. Iya Kak. Ya, mari kita lihat. Halo teman-teman, saya Fania. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Nenek Debalang Kecil Lubuk Surung. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nenek sakti bernama Nenek Debalang Kecil. Itu karena tubuhnya kecil seperti anak-anak. Tingginya pun tidak sampai 1 meter. Ia tinggal di sebuah tempat bernama Lubuk Surung di tepi sungai Batang Bunga. Masyarakat dusun sangat menghormatinya. Konon kesaktian Nenek Debalang Kecil terkenal ke seluruh pelosok negeri, wilayah hilir Batang Bungo, aliran Batang Tebo, dan aliran Batang Hari. Kabar kesaktian sang nenek sampailah ke telinga Jin Cindai, yaitu jin penguasa Rimba Cindai yang terkenal sangat jahat. Jin Cindai adalah sebangsa jin yang memiliki tubuh yang besar, berwajah angker, kasar, dan sombong. Sudah banyak orang-orang sakti dikalahkannya dengan mudah. Akhirnya pergilah Jin Cindai menuju Lubuk Surung. Ia berjalan tegap. Bumi pun bergeser ketika ia meletakkan kakinya. Masyarakat Lubuk Surung menjadi ketakutan dan bersembunyi di dalam rumah. Mereka hanya berani mengintip dari celah-celah dinding rumahnya. Jin Cindai terus berjalan. Sampailah ia di tepi sungai. Saat itu, Nenek Debalang Kecil lagi mandi di tepi sungai. Saat melihat nenek, Jin Cindai mengira anak kecil. Ia berteriak meminta bantuan untuk menyeberangkannya dengan perahu. "Oi, anak kecil, seberangkan saya!" Nenek Debalang
kecil pura-pura tidak mendengar. Ia asik mandi sambil bersenandung. Cindai terus berteriak keras. Oi anak kecil, seberangkan saya. Anak kecil, apa kau tidak punya telinga? Kau tulio. Karena kesal dipanggil anak kecil dan dikatakan tuli, akhirnya nenek debalang kecil mendorong perahu dengan satu tangannya sehingga hampir mengenai Jin Cindai. Dan ia menjemput pohon bambu. Nah, mau tahu kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Umah Cerita. Nenek debalang kecil mencabut pohon bambu dan melemparkannya ke arah Jin Cindai sambil berkata, gunakanlah bambuku untuk mengayuh perahu tu dewe. Akhirnya nenek debalang kecil pulang ke rumah dan meminta cucunya untuk menyiapkan minuman dan makanan. Cucu nenek, masaklah yang enak-enak. Sebentar lagi ada tamu nak datang. Seolah-olah nenek debalang kecil tahu bahwa Jin Cindai akan mencarinya. Dan betul saja, Jin Cindai sampailah di rumah nenek debalang kecil. Dia disambut dengan baik oleh nenek debalang kecil dan dihidangkan makanan. Dengan rakus, Jin Cindai mulai makan. Nyam, 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 nyam. Ketika selesai makan, nenek debalang kecil bertanya kepada Jin Cindai, apa maksud awak kasihko? Apakah tersesat? Apa ada masalah yang perlu dibantu? Wah, saya mendengar kabar bahwa nenekku sangat sakti. Saya nak membuktikannya. Apa benar nenekku sakti? Jangan-jangan tidak ada secuil kukuku. Wah. Mendengar itu, nenek debalang kecil mengambil sebatang rotan besar dan diberikannya kepada Jin Cindai. Kalau macam tu, remaslah rotanku sampai menjadi abu. Dengan sombong, Jin Cindai meremas rotan tersebut. Tapi tidak hancur, malah tangannya terluka. Aduh, tanganku sakit. Kemudian nenek debalang kecil mengambil rotan dengan mudah, menghancurkannya menjadi abu. Debu rotan ia tiupkan ke wajah Jin Cindai. Aduh, nek pedih. Lalu nenek debalang kecil mengambil 7 butir kemiri dan diberikan kepada Jin Cindai. Kunyahlah kemiriku sampai lunak. Kalau kau berhasil, aku akan berguru dengan kau. Tapi kalau tidak, pergilah kau dari siko. Dengan sombong, Jin Cindai mengunyah kemiri itu. Lagi-lagi tidak hancur, malah giginya copot. Aduh, gigiku sakit. Lalu nenek debalang kecil mengambil kemiri dengan mudah menghancurkannya. Ia tiupkan ke wajah Jin Cindai. Kau tidak pantas menantang aku. Baliklah kau ke rimbo Cindai. Dengan ketakutan dan badan gemetar, Jin Cindai berlari. Dia pulang dengan badan gatal-gatal terkena jeratan. Nah, sejak saat itu Jin Cindai tidak pernah datang lagi.
Nah, teman-teman, begitu ceritanya. Pesan moralnya adalah kita jangan sombong dan jangan meremehkan orang lain. Tubuh kecil belum tentu lemah, dan orang baik dan sabar selalu menang loh. Sampai jumpa lagi, dadah. Nah, gimana tadi ceritanya? Hebat banget neneknya. Superhero. Iya ya, hebat ya punya kekuatan. Kalau begitu, kalau aku punya kekuatan seperti itu, teman-teman tua tadi akan ku ajar. Nggak boleh seperti itu. Kalau kita punya kekuatan, kita tidak boleh menindas orang. Tapi kan kesel, Kak. Iya, walaupun kesel, kamu nggak boleh seperti itu. Kalau kita punya kekuatan, kehebatan itu, kita harus menolong orang lain, melindungi teman-teman. Oh, begitu. Iya. Lihat seperti siapa tadi? Jin Cindai. Iya, dia punya badan besar kan? Iya. Dia itu sebenarnya kalah bukan karena ilmunya yang kurang tinggi. Terus karena Jin Cindai sombong. Oh, karena sombong, Kak? Iya. Terus tahu tidak kenapa neneknya dihormati oleh masyarakat? Karena kehebatannya, karena punya ilmu yang tinggi. Bukan, nenek dihormati oleh orang lain, oleh penduduk desanya, karena dia mau melindungi penduduk desa. Oh, begitu. Iya. Nah, Saki tahu tidak? Kita kalau punya ilmu yang tinggi, kita tidak boleh sombong ya. Iya, Kak. Kamu harus melindungi orang-orang lain. Iya, Kak. Baik, Kak. Wah, kalau begitu aku akan lebih bijaksana, Kak. Iya, harus bersabar. Orang kecil belum tentu dia tidak punya kelebihan, ya kan? Iya, Kak. Hebat sekali. Mulai sekarang aku semangat. Iya, semangat. Kalau ada yang membuli, kamu apain? Tidak dipedulikan aja. Atau kalau kita nggak mampu, kita bilang aja sama bu guru atau kakak kan? Oh iya. Oke ya. Nah, gimana? Ceritanya seru bukan? Kalian terhibur kan? Tetapi yang paling penting itu adalah pesan moralnya. Setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing, sehingga tidak seharusnya kita merasa lebih baik dari orang lain. Ingat ya, jangan sombong dan jangan suka merendahkan orang lain karena kekurangannya. Dan kalian jangan lupa hormati orang yang lebih tua. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu Uma Cerita hari ini. Kita bertemu minggu depan di program yang sama, Dunia Cerita, Dunia Bahagia, yang tentunya hanya ada di Bungo TV, selalu di hati. Salam ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.